Bismillahirrahmanirrahim. Li'ila fi Quraisy ila fihim rihlatasy syita'i was-shaif. Falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Nah, Ibu Bapak jamaah rahimakumullah, surah Quraisy yang akan kita pelajari pada malam kali ini, dia adalah Makkiyah yang jumlah ayatnya ada 4. Sebagaimana terlihat di sini, Makkiyah jumlah ayatnya ada 4. Disebut dengan surah salah satu kabilah yang ada di Arab, kabilah Quraisy, itu untuk menjadi peringatan bagi mereka bini amillahi alaihim, dengan nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada mereka, bahkan nikmat itu sampai sekarang pun masih mereka rasakan. Ya, Allah berikan kepada orang Quraisy. Dan ini nanti kaitannya dengan surah Al-Fil, ya, salah satu nikmat besar yang terlihat oleh mata dan disaksikan oleh orang-orang Quraisy, kemudian diceritakan kepada generasi penerusnya turun temurun. Itu nanti nikmatnya ada dalam surah Al-Fil yang akan kita bahas pada pertemuan berikutnya insyaallah. Nah, inilah surah Quraisy. Kemudian kalau Ustaz Tito lihat di Jogja katanya ada Quraisy ya, Ustaz Tito. Di daerah mana ya? Satu daerah yang kemudian ada orang Quraisy. Saya tidak tahu apakah memang itu sebutan asli atau memang guyon ya, disebut dengan Quraisy. Kalau di daerah Pantura biasanya di dekat dengan Masjid Agung atau daerah Kauman itu disebut dengan Quraisy. Nah, Ibu Bapak jamaah rahimakumullah, maka nama Quraisy itu diambil dari ayat yang pertama, li'ilafi Quraisy. Ya. Nah, kemudian kita sebutkan bahwa sini saya lingkarin bahwa dalam mushaf Ubay, ya, Ubay ini adalah kalau kita nanti mempelajari surah Al-Bayyinah akan ketemu nama Ubay. Ubay bin Ka'ab itu adalah salah seorang sekretaris Nabi yang sering suka mencatat wahyu yang diterima oleh Nabi SAW, mendapat salam dari Allah, disampaikan melalui malaikat Jibril, diteruskan kepada Nabi Muhammad, dan disampaikan kepada Ubay. Betapa senangnya Ubay dapat salam dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam mushaf Ubay itu antara surah Al-Fil dengan surah Quraisy itu suratan wahidah. Satu surat. Jadi satu surat. Jadi digabung. Faja'alahum ka'asfim ma'kul li'ila fi Quraisy ila fihim rihlatash syita'i was-shaif. Jadi kenapa menjadi digabung dalam pendapatnya di sini, karena ada lamnya. Lam itu adalah lam ta'lil li'ila fi, karena kebiasaan. Jadi faja'alahum ka'asfim ma'kul li'ila fi Quraisy. Sedangkan kalau kita lihat dalam mushaf kita ini menjadi mushaf imam, disebut dengan mushaf imam, ada mushaf Indo itu dipisah dengan basmalah, sehingga dikatakan bahwa walakin fil mushafil imami fussilat hadhihi suratu anil lati qablaha wa kutiba bainahuma bismillahirrahmanirrahim. Jadi dipisah dengan bismillahirrahmanirrahim, menandakan sebelum bismillah ini satu surah, setelah bismillah adalah surah yang lainnya. Ya. Kita lihat kandungannya, surah Quraisy. Tadammat hadis surah Al-Makkiyah itu, jadi surah Quraisy ini menceritakan banyak nikmat yang Allah berikan kepada orang-orang Quraisy, penduduk Makkah. Kalau kita tanya, Ustaz, masih nggak ada orang Quraisy sekarang ini? Masih. Kalau kita cari masih. Kenapa? Ya kemungkinan besar memang masih gitu. Sebab dari masa Rasul SAW sampai sekarang ini ya, kemudian tidak kita temukan atau tidak diungkap oleh sejarah ada satu peristiwa yang memberangus generasi sebagaimana yang terjadi pada generasi Nabi Nuh alaihissalam. Kan tidak ada, itu tidak terjadi pada masa Nabi sampai sekarang ini. Tidak ada peristiwa yang kemudian bencana alam yang besar kemudian memutus rantai generasi, tidak ada. Sehingga sangat memungkinkan sekarang ini masih ada generasi kabilah Quraisy itu. Quraisy dan Quraisy. Kalau sama orang Arab bisa mengidentifikasi, ini kabilah Quraisy, ini kabilah Al-Harbi, ini kabilah dari At-Turki, kemudian ini kabilah, itu masih ada. Biasanya nempel di nama belakang nama-nama. Nama kan dari 3 nama itu. Nama seseorang kan dari tiga suku kata. Nama dia sendiri, nama bapaknya, kemudian nama kakeknya, belum nanti terus dikasih nama kabilahnya. Misalkan Talkis, Kastaman, Basri, Al-Qudsi misalkan kayak gitu. Al-Qudsi itu menjadi marga.
Bisa dinisbatkan satu tempat atau itu adalah nama dari satu marga. Nah, di sini kemudian dikaitkan bahwa jadi nikmat yang Allah berikan kepada orang Quraisy itu ya tidak bisa mereka pungkiri dan mereka merasakan nikmat tersebut. Bagaimana kemudian Allah mengumpulkan mereka, dulunya adalah bercerai-berai. Jadi kabilah sekarang ini kita kenal dengan kabilah Quraisy, dulunya sudah ada, nenek moyangnya sudah ada, tapi mereka tinggalnya berpencar di tempat yang lain, berbeda satu dengan yang lainnya. Dan dikumpulkan dari satu tempat, pada datang generasi Nabi Muhammad SAW, mereka sudah menyatu di satu tempat. Jadi maka itu tempat berkumpulnya orang-orang Quraisy. Nanti di pembahasan ayatnya nanti kita temukan itu. Oleh karena itulah kemudian kandungan makanahum minal tanaqquli wal hurriyati tijarah ilal yaman asyita wa ila syam saifan. Nikmat kemudian yang disebutkan oleh Allah di sini adalah Allah itu memberi ketenangan terhadap orang-orang Quraisy. Jadi kalau mereka profesinya sebagai pedagang yang suka berdagang, berniaga, merasa tenang dalam perniagaannya, merasa tenang, tidak terancam, komoditinya juga tidak terancam, baik misalkan pembegalan, perampokan, itu tidak mereka alami gitu. Karena mereka dijaga oleh Allah. Jadi kalau misalkan berdagang di musim dingin, mereka pergi ke Yaman. Mereka pergi ke Yaman. Ketika di musim panas, mereka pergi ke Syam. Karena ada 4 musim. Habis dingin, kemudian semi. Habis semi, kemudian panas. Habis panas, kemudian gugur. Dari gugur ini kemudian biasanya yang kami rasakan ada kalau disebut dengan badai pasir. Itu sampai masuk ke kota. Misalkan yang di Kairo masuk ke kota itu sampai 2-3 hari, nggak hilang-hilang. Nggak hilang-hilang. Itu pertandanya akan pergantian musim dari panas ke dingin, dingin panas. Dari 4 musim ini kemudian dibagi menjadi 2. Yang nanti kita lihat pendapat ulama bahwa musim di Arab itu hanya 2 berdasarkan dari surah Quraisy. Adanya dalam musim syita, musim dingin, ada musim saif, musim panas. Ada 2. Lah terus semi dengan gugur di mana? Semi ini kan berdempetan, beriringan dengan musim dingin. Musim dingin 3 bulan, kemudian datang musim semi 3 bulan. Ciri-cirinya musim semi bunga-bunga pada berkembang. Ada yang tumbuh tunasnya, itu semi. Habis semi selesai masuk musim panas. Panas selesai musim gugur. Gugur itu adalah puncak dari musim panas, itu musim gugur. Saking panasnya jadi pohon-pohon itu daunnya berguguran. Kayak pohon mati yang ditanam, gitu. Nggak ada daunnya, atau daunnya ada tapi sedikit. Maka ketika dingin dengan semi jadi satu musim, sedangkan panas dengan gugur dari satu musim, karena mereka mepet, beriringan. Sehingga jadi 2 musim, musim dingin dan juga musim panas ya. Nah, kalau musim dingin mereka berdagang ke Yaman, kalau musim panas mereka berdagang ke Syam. Jadi sudah sedemikian rupa Allah atur ritme perjalanan bisnis orang Arab Mekah. Jadi mereka tidak menjadi kekurangan sekalipun tanah mereka tandus dan susah untuk ditanami dari lahan pertanian, tapi mereka tetap memiliki income, pemasukan dari perdagangan itu. Dan berangkat ke Yaman di musim dingin, bawa barang dagang, dijual di Yaman, pulang dari Yaman, bawa dagangan dijual di Makkah. Dari Makkah kemudian pergi ke Syam musim panas, bawa dagangan dijual di Syam musim panas. Selesai musim panas kemudian kembali lagi ke Makkah, bawa barang dagangannya dari Syam, dijual di Makkah. Jadi terus itu, dan itu terus berjalan terus. Sekarang bagaimana? Kalau sekarang ya kalau kita lihat dalam skala kependudukan, ya mereka sudah menetap di Makkah karena pembeli pada datang, ya kan? Datang ke Makkah dengan jamaah haji dan umrah, itulah kemudian mengangkat ekonomi yang di sana. Nah, kemudian ini litaufiq sarwati wal ghina liila fim rihlatasyita'i was-saif. Jadi 2 musim ini Allah datangkan kepada orang-orang Quraisy sebagai penghasilan dan pendapatan agar mereka bisa bertahan hidup di Makkah. Kalau mereka survive hidup di Makkah, di situ ada Baitullah, Ka'bah Musyarrafah, maka mereka juga tenang untuk menjaga Ka'bah gitu. Tenang menjaga, artinya menjaga, merawat, itu akan menjadi tenang gitu. Wahayya alahum fil baladil amni al-haram nikmatul amni wal itminan.
Kemudian Allah juga menenangkan, memberi ketenangan kepada orang Quraisy ini untuk tinggal di pelataran Masjidil Haram, sekitar Ka'bah, ada di Makkah, ya, dan menetap di sana, ya, menjadi satu kesatuan. Apa konsekuensinya? Konsekuensinya adalah فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّنْ خَوْفٍ. Ini konsekuensinya. Konsekuensinya adalah mereka harus menyembah Allah, Rabb hadzal bait. Tuhan pemilik rumah yang ada di situ, yaitu Ka'bah. Alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Kemudian dirinci, ditafsilkan, dirinci. Siapakah Rabb hadzal bait? Siapakah Tuhan yang memiliki rumah ini? Adalah yang memberi makan, at'amahum min ju', yang memberi makan untuk menghilangkan rasa lapar dari mereka, wa amanu min khauf, dan memberi jaminan keamanan. Jadi ini dua nikmat ya. Dua nikmat bertahan hidup dengan kecukupan bahan makanan, kemudian rasa aman. Dua hal yang penting. Coba misalkan bisa makan tapi nggak merasa aman. Di daerah konflik misalkan, konflik peperangan yang hari ini per kita di Jogja, itu kan kita ada berita pengeboman di salah satu masjid di Pakistan ya. Itu kan menjadi tidak aman gitu. Sekalipun memiliki apa yang bisa dimakan, tapi kalau tidak aman nggak bisa merasakan kenikmatan bisa makan. Atau dalam kondisi aman, tapi nggak ada yang dimakan. Aman, nggak ada konflik, ya tapi lapar nih kita, nggak ada yang dimakan. Yang merasa tidak tenang juga. Maka dua hal ini menjadi nikmat besar. Nikmat ketenangan dan juga nikmat pangan. Adanya nikmat pangan itu. Nah, kita lihat dari keutamaannya, jamaah rahimakumullah. Ini kalau saya sampaikan di belakang, menurut Ibnu Katsir dikatakan wah haditsun gharib. Gharib itu adalah asing ya, asing atau aneh. Artinya adalah kenapa hanya satu riwayat ini, tidak ada hadis-hadis yang lain menunjukkan terkait dengan hal ini. Tapi saya bacakan di sini Rawa al-Baihaqi fi kitab al-Khilafiyat, diriwayatkan oleh Imam Baihaqi dalam kitabnya Khilafiyat dari Ummu Hani binti Abi Thalib. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, Fadlallahu Quraisyan bisabi khilalin. Jadi Allah memberi kelebihan kepada orang Quraisy dengan 7 hal. Ya, 7 hal ya. Jadi ada 7 hal yang Allah beri, 7 pemberian Allah berikan kepada orang Quraisy, tapi tidak diberikan kepada kabilah yang lain. Sedangkan di Arab itu kabilah kan banyak. Banyak, tidak hanya Quraisy. Yang pertama adalah anni minhum. Sesungguhnya aku, jadi Rasul SAW, itu minhum dari mereka. Ini kelebihan. Ini pemberian Allah kepada orang Quraisy. Jadi orang Quraisy senang, bangga. Karena Rasul itu diutus dari golongan mereka. Dari kalangan mereka. Anni minhum. Wa ana nubuwata fihim. Yang kedua adalah kenabian ada di tengah-tengah mereka. Jadi, ya kalau kita misalkan kita lihat ya, kabilah Quraisy itu kan ya Abu Jahal, Abu Lahab itu kan. Kabilah kan lebih besar daripada Bani. Kalau Bani kan lebih terah. Kalau kabilah ini malah lebih pada suku. Ya, lebih besar daripada kumpulan daripada Bani Terang, itu adalah kabilah. Wa anna nubuwata fihim, kenabian ada di tengah mereka karena Rasul SAW di tengah-tengah mereka. Wal hijabat wasaqaya fihim, orang-orang Quraisy itu kelebihan mereka suka memberi makan minum kepada jamaah haji. Itu orang-orang Quraisy. Ya, dikenal ataupun tidak, kalau ada orang datang ke Makkah, itu mereka kasih makan minum ya seadanya. Kalau misalnya perlu memberi sesuatu yang terhormat, roti dikasih kuah daging, kasih minum, itu makanan spesial. Dikala itu, saat sekarang masih ada nggak? Nah, kalau sekarang ini kan kemudian tidak boleh. Tidak boleh kemudian bawa makanan, minuman, kemudian pada makan di pelataran Masjidil Haram, kan jadi kotor. Tapi kita lihat, pada musim haji, ketika sedang wukuf di Arafah, Bapak Ibu, nanti akan melihat peti kemas, mobil peti kemas. Ya, kalau kita sebut dengan kontainer ya. Nanti ada namanya Jam'iyah Khairiyah. Nah, Jam'iyah Khairiyah semacam kayak yayasan yang bergerak di bidang keagamaan, Jam'iyah Khairiyah. Ada beberapa truk kontainer panjang. Ya, banyak. Yang pernah kami lihat ada 3 misalkan. Satu kontainer, satu peti kemas yang panjang, itu isinya makanan dan minuman. Di bagian free, bebas, gratis terhadap jamaah haji. Adanya pada musim haji. Musim umroh nggak ada. Kan musim umroh tidak ada ibadah di Arafah, tidak ada wukuf kalau bagi orang yang umroh. Tapi musim haji ada. Dibagi misalkan kayak susu yang kaleng itu, yang satu
paket itu ada 6 botol. Maaf, saya mau ngambil 1 botol. Nggak boleh. Bawa 6-6-nya. Wah, kebanyakan nggak boleh, bawa 6-6-nya. Kenapa? Karena masih banyak itu. Roti-roti yang besar, minuman jadi melimpah gitu ya. Ini sampai masih ada. Nah, apakah kemudian itu masih apakah memang dari kabilah Quraisy? Allahu a'lam. Tapi tradisi memberi makan dan minum kepada jamaah haji itu masih ada. Dan silakan jamaah kalau misalkan ada yang bertanya boleh ditulis terlebih dahulu ya, sampai saya melanjutkan materinya. Kemudian wa anna Allah nasarahum 'alal fil. Nah, ini kemudian nikmat berikutnya adalah 1 2 3 yang keempat. Yang keempat adalah Allah menolong mereka, menyelamatkan mereka dari pasukan bergajah. Yang ini nanti dijelaskan di surah Al-Fil. Yang saat Allah menyelamatkan mereka, dan mereka kan sudah panik akan diserang oleh pasukan bergajah, pasukan yang tidak tertandingi. Kalau Khorud kan kemarin mendeklarasikan pasukan yang tidak terkalahkan. Ini yang pasukan bergajah itu memang tidak ada pasukan yang bisa mengalahkan pasukan bergajah pada masa itu. Berarti kan masa kuat. Unggul dari sisi alutsistanya. Alutsistanya adalah gajah, kemudian terus senjata-senjata yang lainnya. Gajah itu kan termasuk alutsista kalau bahasa kita sekarang. Kemudian alat tempurnya, senjatanya itu tidak tertandingi. Jumlah pasukannya itu banyak. Ya banyak ya. Banyak. Jadi ukuran dulu adalah banyak. Dulu tidak ada komcat ya, yang cadangan itu. Nah, kemudian juga di setelah Allah menyelamatkan. Insya Allah nanti kita bahas pada surah Al-Fil. Wa annahum abadullah azza wa jalla asyra sinin la ya'buduhu ghairuhum. Orang Quraisy ini kemudian menyembah Allah 10 tahun awal. 10 tahun di saat orang-orang selain mereka tidak menyembah Allah. Kalau kita lihat as-sabiqun al-awwalun ya, dari sahabat Rasul SAW, kebanyakan adalah orang-orang Quraisy. Rasul sendiri orang Quraisy. Di saat Rasul menyembah Allah SWT dan juga keluarganya, sanak kerabatnya yang beriman kepada Allah, kan mereka orang-orang Quraisy. Menyembah Allah SWT. Di saat yang lain tidak pada mau menyembah Allah. Wa anna Allah anzala fihim suratun minal Qur'an. Allah secara spesifik menurunkan surah pada mereka. Ya, itu surah Al-Qur'an ini. Dan yang terakhir adalah Rasul membacakan Rasulullah SAW Bismillahirrahmanirrahim membacakan surah ini di hadapan mereka orang-orang Quraisy. Li'ila fi Quraisy ila fihim rihlatash shita'i was-shayf falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Nah, ini tadi keterangan dari Ibnu Katsir, dua hadisun gharib. Ini dianggap Ibnu Katsir adalah hadis yang asing ya. Nah, Ibu Bapak jamaah rahimakumullah. Li'ila fi Quraisy. Jadi li'ila fi Quraisy, kita mau lihat makna daripada Quraisy. Li'ila, karena ila fi itu kan kebiasaan. Quraisy orang-orang Quraisy. Jadi ketika ayat ini dimulai dengan huruf jar, coba misalkan surah dimulai dengan huruf jar. Ada nggak yang dimulai dengan huruf jar dari surah dalam Al-Quran selain surah Quraisy? Boleh nanti disampaikan ya. Tapi kan oleh karena itu kemudian Ubay bin Ka'ab itu melihat bahwa ini adalah sambungan daripada faja'alahum ka'asfim ma'kul li'ila fi Quraisy. Tapi di sini tetap mushaf imam itu memisahkan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Quraisy, jamaah rahimakumullah, Quraisy ini adalah jadi Kirshun Quraisyun. Ada bentuk tasgir. Sekelompok kabilah dari keturunan Nadhr bin Kinanah. Keturunannya Nadhr bin Kinanah. Tidak dirujuk kepada di atasnya Nadhr bin Kinanah. Dan Quraisy itu adalah jamak dari Kirshun. Apa itu Kirshun? Dabatun azimatun fil bahri ta'bisus bisufun. Jadi dia adalah binatang besar yang ada di laut, bahkan bisa menenggelamkan kapal, membalikkan kapal, bisa merusak kapal. Saking besarnya. Jadi Quraisy ini ya namanya adalah kabilah yang besar yang kemudian bisa mempengaruhi kabilah yang lain, bisa mengalahkan kabilah yang lain. Itu Kirshun. Jadi kalau Quraisy itu ada tasgir. Kita punya tobibun, artinya dokter. Saya mau menggunakan kata tasgir. Tasgir itu mengecilkan sesuatu dengan mengikuti pola wazan yang ada.
Wazannya adalah fu'ailun, Quraisyun, Tobibun, dokter kecil, Tubaibun, dokter kecil. Tanpa kita harus mengatakan Tobibun Sagirun, tidak, tapi Tubaibun. Talibun, santri, atau mahasiswa, atau pelajar. Santri kecil, atau mahasiswa kecil, Tuwailibun, Tuwailib. Mahir Tuwailib. Talibun, Tuwailib. Kirsyum jadi Quraisyun, Fu'ailun, mengecilkan sesuatu. Dan Quraisy ini kemudian li'anha ta'kul wala tukal. Binatang yang besar di laut ini dia bisa memakan apapun yang dia inginkan, tapi dia tidak bisa dimakan oleh yang lain. Ya. Wa ta'lu wala tu'la. Dia tinggi, tak ada yang lebih tinggi darinya, kedudukannya di masyarakat. Ya, seperti itu. Kalau misalkan binatang ya tidak ada yang lebih tinggi daripada binatang tadi. Nah, ditasgirkan, dikecilkan nama Quraisy ini untuk lita'adzim, memuliakan. Jadi lebih mulia dia. Tasgir. Ya. Nah, kalau Abu Hayyan berpendapat bahwa Quraisy ini adalah sammu bidzalika litajammu'ihim ba'da tafarruqi. Jadi mereka itu berkumpul setelah mereka berpencar. Jadi keturunan dari Nadir bin Kinanah itu terpencar di mana-mana, ada yang di lembah A, lembah B, ada yang pucuk gunung lah, ada yang di mana lah. Kemudian dikumpulkan. Siapa yang mengumpulkan? Qusay bin Kilab. Kalau kita lihat kakaknya Rasul yang kelima, ya, itu nanti ketemu Qusay bin Kilab. Setelah kemudian dikumpulkan jadi satu di mana di sekitar Ka'bah Musyarrafah. Nah, inilah kemudian disebut dengan Quraisy. Sehingga Quraisy itu kalau maknanya ke benda berarti seperti binatang yang besar tadi, tetapi Quraisy juga makna lain adalah pertemuan atau perkumpulan setelah perpisahan mereka. Nah, inilah Ibu Bapak jamaah rahimakumullah. Mari kita lihat tafsir dari ayat pertama. Li'ila fi Quraisy ila fihim rihlatash syita'i was-shayf falya'budu rabb hadzal bait. Maka di sini adalah Allah menegaskan kembali, wahai Nabi, yaitu Nabi Muhammad SAW, bacakan kepada orang Quraisy. Untuk apa? Agar mereka itu menyembah Allah. Agar mereka itu menyembah Allah SWT. Kenapa? Karena Allah sudah memberikan banyak nikmat kepada mereka. Bukan berarti selain Quraisy kemudian tidak diperintahkan menyembah Allah. Diperintahkan juga. Sekalipun di sini ayat ini adalah disebutkan secara khusus untuk orang Quraisy, tapi berlaku untuk umum, jamaah rahimakumullah. Tidak hanya untuk orang Quraisy saja yang harus menyembah Allah, tetapi secara umum manusia itu diciptakan untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Itu. Tapi kan sudah jelas, kalau orang Quraisy ini sudah jelas. Masa di tengah-tengahnya ada nabi juga dari kalangan mereka, masih juga tidak mau menyembah Allah SWT yang memberikan banyak nikmat terhadap mereka. Jadi perlu diingatkan, orang atau kita ketika mendapat nikmat dari Allah kadang lupa ya, perlu diingatkan, kamu itu dapat nikmat dari Allah, ayo bersyukur gitu. Kamu bersyukur. Orang yang baik ketika diingatkan di saat dia sedang khilaf, namanya juga manusia ya, khilaf, maka dia akan memperbaiki kesalahan itu dengan kebaikan. Innal hasanat yudhinas sayyiat. Kebaikan yang dilakukan itu akan menghapus kesalahan yang dia lakukan. Tapi kalau misalkan dasarnya orang tidak baik, ketika diingatkan untuk melakukan kebaikan, dia tetap jadi tidak menggubris peringatan itu. Kita bagaimana? Jamaah rahimakumullah. Kita yang diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, maka wujud kesyukuran itu, feedback yang tidak sebanding adalah ya kita dengan menyembah Allah Subhanahu wa taala. Artinya dengan kita menyembah Allah Subhanahu wa taala itu lebih banyak, masih banyak yang Allah berikan kepada kita gitu loh. Masih banyak. Allah tidak butuh terhadap sembahan kita. Kalau kita menyembah Allah itu untuk kembali pada diri kita, bukan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada manusia kemudian mengancam Allah kalau Allah tidak mengabulkan doanya, maka akan kehilangan atau berkurang hamba, fans klubnya itu akan berkurang. Tidak bisa demikian itu. Allah Maha Kaya. Sekalipun manusia itu berkumpul dari yang pertama sampai yang akhir, dari golongan manusia atau jin, taat kepada Allah dengan satu ketaatan yang sama-sama baik, maka tidak menambah keagungan Allah. Sebaliknya, manusia pertama sampai yang terakhir bermaksiat kepada Allah dengan seburuk-buruk kemaksiatan, ya, ditambah dengan jin yang pertama sampai yang terakhir juga gitu, jadi satu, maka itu tidak mengurangi sedikit pun kemuliaan Allah. Jadi tidak perlu kemudian manusia itu mengancam Allah Subhanahu wa taala.
Ini kemudian diambil orang Quraisy, karena kalau disebut dengan Quraisy, orang itu sudah paham, oh itu kabilah yang tinggal di samping Ka'bah. Peristiwa yang terjadi di Makkah, wabil khusus sekitar Ka'bah, kalau bahasanya gini, kalau ada jarum jatuh di Makkah, orang itu akan mudah dengar kabar dan ceritanya. Akan mudah dan cepat tersebar keluar. Karena menjadi sentral di situ. Tapi kalau di luar ada peristiwa huru-hara besar, belum tentu orang-orang Makkah itu mendengarnya dan mau mencari ceritanya, belum tentu. Karena Makkah ini menjadi pusat ya. Kalau bahasa kita adalah pusat kota metropolitan itu di Makkah. Sehingga ketika dakwah itu mulai di Makkah akan mudah untuk tersebar. Sebagaimana kalau mohon maaf virus itu di Wuhan itu ternyata kan cepat tersebar. Sehari itu berapa puluh kali penerbangan dari Wuhan itu ke luar negeri. Nah, jamaah rahimakumullah, kembali pada surah Quraisy. Li'ila fi Quraisy ila fihim rihlatasyita'i wassaif. Allah ingatkan ini karena kebiasaan mereka. Orang-orang Quraisy itu melakukan perjalanan dagang di musim dingin dan juga di musim panas. Kalau kita lihat jamaah rahimakumullah, nikmatnya di sini adalah saya mau menunjukkan apa yang mereka lakukan, yang mereka jual ya di Syam dan juga di Yaman. Di atas mungkin ada. Nah, di sini. Jadi ini perdagangan mereka. Kalau misalkan di musim panas, ya musim dingin, mereka ini pergi kemana tadi musim dingin? Kalau musim dingin kemana orang-orang Quraisy ini perginya? Kalau musim panas, kalau musim dingin ke Yaman, kalau musim panas itu ke Syam. Jadi kalau musim dingin ke Yaman, kenapa ke Yaman? Karena di sana di Yaman akan banyak ditemukan apa namanya? Jadi kalau musim dingin di Makkah, mereka pergi ke Yaman. Maka akan beli biji-bijian yang kemudian bisa menghangatkan suhu badan, melawan dinginnya cuaca. Kalau misalkan musim dingin mereka musim panas ke Syam, ya untuk memberi biji-bijian yang kemudian nanti bisa diperjualbelikan ketika di Makkah, biji yang bisa ditanam, kemudian dibeli oleh orang lain, kemudian dijadikan bahan pertanian yang kemudian ya kalau Makkah sendiri kan daerah memang tandus, tapi kalau pinggir-pinggirannya kan masih bisa ditanamin. Tapi kemudian di sini nikmat ini yang tidak bisa dipungkiri. Bagaimana Allah memberikan nikmat kepada mereka yang tidak putus-putus dan terus diberikan kepada mereka orang-orang Quraisy ini. Dan itu hampir tiap tahun seperti itu. Kalau misalkan jamaah rahimakumullah melihat sirah Rasul sallallahu alaihi wasallam pada sebelum terjadi perang Badar. Ya, sebelum terjadi perang Badar, perang pertama ya. Itu kan sebenarnya ada peristiwa yang mendahului. Gambarannya jamaah rahimakumullah, ini lihat gambaran. Kalau mereka berdagang ke Syam dan ke Yaman seperti apa? Dalam satu konvoi itu saya pernah menghitung ya, uh, sampai 2 miliar, kalau tidak salah sampai 2 miliar. Nilai komoditi yang dibawa dari Makkah ke Syam atau dari Syam ke Makkah. Itu kan kemudian dibawa sama onta berpanjang. Pernah satu peristiwa dipimpin oleh Abu Sufyan sebelum masuk Islam. Pengawalnya itu 40 pasukan berkuda itu mengawal konvoi komoditi mereka dari Syam kemudian ke Makkah. Kalau 40 kan berarti kita bisa membayangkan berarti berapa panjangnya. Ya kan kalau satu orang, satu pengawal itu mengawasi 10 itu kan kecil. Mengawasi misalkan 25 onta yang berjalan berjajar. Maka kali aja 40 kali 20, maka berapa ratus onta? 800 ekor onta. Ya hampir kurang lebih 22 miliar gitu. 2 miliar apa 2 triliun? 2 miliar. Itu komoditinya. Jadi memang itu banyak. Kan tidak selalu yang dia berdagang itu pergi ke Syam atau ke Yaman. Dia bisa mengutus karyawannya sebagaimana Rasul SAW itu kan pernah berdagang ke Syam ketika bekerja terhadap Khadijah binti Khuwailid. Seperti itu gambarannya. Dan ini adalah nikmat. Kalau kita tarik pada diri kita sekarang ini, ya kita kemudian bisa merasakan nikmat bekerja, dapat penghasilan, dapat rezeki yang halal. Itu adalah nikmat. Konsekuensinya apa? Falyabudu rabb hadzal bait. Maka sembahlah
Tuhan pemilik rumah ini, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Tuhan pemilik rumah ini itu Ka'bah. Falya'bud, ini ibadah, diperintahkan untuk beribadah. Rabb hadzal baiti, dengan kata hadza. Falya'budu, huruf fa itu kan memberi makna suratul ijabah, segera. Jadi setelah kita mendapatkan nikmat dari Allah, maka segeralah kemudian beribadah. Tanpa adanya taswif, menunda-nunda, nanti ya. Kemudian nanti saja ibadahnya, nanti dan juga nanti. Kemudian lam di sini adalah lamul amri, falya'budu, bermakna perintah. Nah, perintah ini kemudian melahirkan wajib. Perintah kan ada dua, ada perintah bermakna wajib, ada perintah bermakna sunnah. Maka ini perintah ada wajib. Menyembah Allah hukumnya adalah wajib. Kalau tidak menyembah Allah berarti dosa. Falya'budu, ya kalian. Rabb hadzal bait, Tuhan pemilik rumah ini. Maka digunakan kata hadzal bait. Kata-kata hadza itu memberi makna spesifik. Berarti sudah jelas apa yang ditunjuk. Karena sudah jelas apa yang ditunjuk, kemudian mengingatkan kepada kisah di mana orang-orang Quraisy ini mengingat peristiwa di saat penghancuran pasukan bergajah terhadap Ka'bah yang dipimpin oleh Abraha itu. Itu kan dengan jelas di saat Abdul Muthalib, kakek Nabi SAW, karena peristiwa yang terjadi sebelum Rasul lahir, itu kan kemudian sebelum mengungsikan orang Makkah ke perbukitan karena tidak bisa melawan, tidak mampu melawan pasukan bergajah, maka menyerahkan, wahai engkau bangunan Ka'bah, engkau memiliki pemilik, dan biar pemilik yang menjagamu, pemilikmu biar menjagamu sendiri. Kami tidak bisa menjagamu. Nah, artinya kan orang tahu bahwa adanya Ka'bah ini, bukan sesuatu yang dibangun oleh manusia biasa, suka-suka bangun benda-benda bangunan yang biasa, bukan. Dari sisi historisitas, sejarah, teologi keagamaannya, mereka tahu. Orang harus tahu bahwa ini membangun adalah Ibrahim alaihissalam. Dan sebagian mereka masih ada yang mengikuti ajaran Nabi Ibrahim. Ya haji itu tadi yang kita sampaikan. Hajinya kan masih mengikuti haji syariatnya Nabi Ibrahim. Mengitari dan sebagainya itu. Dan kemudian karena Ka'bah ini memiliki sejarah, sehingga orang tidak berani untuk menghancurkan. Memindahkan nggak berani. Yang ada adalah merawat, meninggikan bangunannya. Kalau terendam, bagaimana nanti ditinggikan. Karena bukan sembarang bangunan biasa. Falya'budu rabb hadzal bait, menggunakan kata hadza di sini sudah memberi makna tidak mungkin kalian, wahai orang-orang Quraisy, akan mengingkari bangunan ini. Karena bangunan ini ada pemiliknya. Maka diajak untuk beribadah. Sehingga Rasul SAW itu tinggal mengingatkan, kalian dapat nikmat, maka kompensasinya adalah kalian harus menyembah Allah Subhanahu wa taala. Dijelaskan lagi, alladzi at'amahum min ju'. Pemilik rumah ini, yaitu Allah, adalah yang memberi kalian makan. Yang memberi makan kepada mereka untuk menghilangkan rasa lapar. At'amahum min ju'. Kalau laula tijjarah, kalau bukan karena perdagangan ke Syam dan ke Yaman, belum tentu orang Makkah bisa bertahan hidup. Belum tentu. Dari mana pendapatannya? Mau bertani. Apa yang mau ditanam di mana mereka akan menanam? Tandusnya, isinya kan tandus. Beda dengan Madinah. Tandus, waktu itu tandus. Kalau kita lihat ada kebun di tengah padang pasir, itu kan diangkat tanah dari luar, kemudian terus ditaruh di atas padang pasir dan dirawat dan dibina. Bukan asli dari situ. Maka di sini Allah mengingatkan pada mereka, yuk sembahlah Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah itu yang memberi makan kalian di saat kalian lapar dan juga memberi jaminan keamanan. Nah, wa amanah min khauf ini, jadi setelah peristiwa penyelamatan, Allah menyelamatkan orang-orang Quraisy ini dari pasukan bergajah, itu kan haibahnya, kewibawaannya itu tersebar. Jangan macam-macam sama orang Quraisy. Kenapa? Itu loh, pasukan Abraha, pasukan yang terkuat saja, itu bisa hancur, bisa kalah. Sama siapa? Sama orang Quraisy. Di hadapan orang Quraisy, tidak. Sama burung mereka. Mereka punya burung yang menyerang ke Abraha ini adalah burung-burungnya orang Quraisy. Jadi Ababil yang kita kenal dan itu adalah sebutan untuk burung yang terbang berkelompok-kelompok, itu dikira oleh orang luar itu adalah piaraannya orang Quraisy. Orang Quraisy sendiri tadi tidak tahu itu burung dari mana, cuman arahnya dari arah Yaman, gitu. Laut Yaman, tapi tidak tahu asal muasalnya dari mana, tidak tahu. Maka di saat perjalanan baik ke Syam atau ke Yaman, kalau misalkan ada yang menghadang, dari kabilah mana? Kami orang Quraisy, nggak berani.
berani melawan orang Quraisy, akan dihancurkan kalian sama burung-burungnya orang Quraisy. Nah, ini kan jaminan keamanan dari Allah kepada orang-orang Quraisy ketika mereka melakukan perdagangan dan melakukan hubungan tijarah perdagangan itu. Nah, Ibu Bapak jamaah rahimakumullah, oleh karena itulah nikmat yang Allah berikan kepada orang Quraisy dengan tuntutan untuk beribadah kepada Allah berhukum wajib, ini hukumnya sama dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Tuntutannya juga sama untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi hikmahnya dari surah Quraisy ini adalah bagaimana kemudian kita menyembah kepada Allah di saat Allah memberikan banyak nikmat kepada kita. Allah kan memberikan banyak nikmat kepada kita. Nikmat sehat, nikmat waktu luang, nikmat aman, bisa beribadah dengan tenang, itu nikmat. Maka wujud dari kenikmatan ini apa? Mensyukurinya. Apakah kita cuma mengatakan alhamdulillah ya Allah, zid kaman ya Rabb, zid kaman, tambah lagi ya Allah? Tidak cukup mengatakan demikian. Maka falyabudu rabb hadzal bait. Sembahlah Allah zat yang memiliki rumah ini. Nah, gitu. Kurang lebih demikian, dan kita akan melihat pertanyaan pada minggu yang lalu berkaitan dengan pertanyaan dari Kak Umay itu, mohon izin tanya, Ustaz. Zaman dulu misalkan kita pernah bawa uang 1.000 seseorang, baru ingat sekarang. Tapi saat ini mau mengembalikan dah nggak tahu kontaknya dan keberadaannya yang bersangkutan juga tidak diketahui. Bagaimana agar Allah mengampuni dosa kita? Jadi yang ditanyakan sama Kak Umay adalah dia mau mengembalikan kalau misalkan sudah ada usaha untuk mencari tahu dan tidak menemukannya, maka ajaran dari ulama adalah niatkan sedekahkan uang itu dengan nama si fulan yang memilikinya itu. Jadi pahalanya nanti akan Allah berikan kepada si fulan, dan kita tidak menjadi menanggung lagi. Di akhirat kita tidak menanggung itu lagi karena sudah kita keluarkan dari saku kita, dari harta kita, sedekahkan atas nama fulan. Ya kalau jumlahnya 1.000, kalau jumlahnya 10 juta, gimana? Sudah saya sedekahkan, ternyata yang punya datang, ternyata lagi mana uang 10 juta saya dulu, sudah saya infakkan di masjid. Bagaimana sih masjid? Nah, bagaimana kalau jumlahnya banyak? Maka mereka harus ada usaha mencari tahu. Kemudian kalau mau disedekahkan ke lembaga yang resmi sehingga nanti ada perjanjian di sana. Allahu a'lam bishawab, mudah-mudahan bermanfaat, dan kesyukuran harus kita tingkatkan dengan memperbaiki ibadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih jazakumullah khair Ustaz Talkis atas penjelasan tafsir surat Quraisy pada malam hari ini, dan banyak hal yang bisa kita ambil pelajaran. Di antaranya sebagaimana Allah Ta'ala memberikan banyak kenikmatan kepada kaum Quraisy, kemudian diperintahkan kaum Quraisy untuk segera beribadah. Kita pun juga banyak yang Allah Ta'ala berikan kenikmatan kepada kita, dan begitu pula kita diperintahkan oleh Allah Ta'ala untuk beribadah kepada Allah Ta'ala. Tadi ditafsirkan fal ya'budu itu adalah bersegera beribadah. Demikian jamaah sekalian yang kami hormati, rahimani wa rahimakumullah, penjelasan surat Quraisy pada malam hari ini banyak hal yang kita dapat ya. Quraisy itu apa dan sebagainya tadi sudah disampaikan oleh Ustadz. Kemudian juga kenikmatan apa saja yang Allah Ta'ala berikan kepada kaum Quraisy ya, terutama kenikmatan perdagangan di waktu musim dingin dan musim panas, dan rasa aman dan kenikmatan kecukupan dalam hal makan gitu ya. Demikian jemaah sekalian, terima kasih atas kehadiran pada malam hari ini. Semoga Allah Ta'ala berikan istiqomah kepada kita semua untuk mengikuti pengajian seterusnya. Insya Allah kita akan bertemu lagi di minggu depan insya Allah dalam tafsir surat apa Ustaz? Setelah Quraisy ya. Oke, ya. Terima kasih. Kita tutup dengan penutup majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terus mohon izin kita close nggih, karena tadi fal ya butuh segera untuk beribadah salat Isya. Matur suwun.